Sama saya dari Radio Sinta dengan Bu Menaker mungkin Bu. Tadi kan dijelaskan yang sudah menerima tahap pertama 4 juta 12.000 sekian. Itu bagaimana dari yang tidak jadi menerima Bu dari 4 juta 300? Apakah mereka akan menerima di tahap kedua atau seperti apa Bu? Terima kasih Bapak. Sebagaimana arahan Bapak untuk mempertahankan daya beli pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga, maka ada bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh mereka yang memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Data awal pekerja dengan upah 3,5 itu ada 16 juta. Kemudian setelah kami lakukan pemadanan, estimasinya sekitar 14.639.675 pekerja. Pekerja mendapatkan subsidi upah sebesar 600.000 yang dibayar sekaligus. Syarat penerima BSU warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan NIK, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Kemudian mempunyai gaji atau upah paling banyak 3,5 juta. Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten kota atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Misalnya contoh, upah minimum teman-teman pekerja di DKI, upah minimumnya 4,7, maka mereka tetap berhak mendapatkan BSU karena yang diberikan BSU di samping batas atasnya upah 3,5 atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Kemudian ini berlaku secara nasional. Jadi beda dengan subsidi upah tahun 2021 berdasarkan wilayah yang mengalami PPKM level 1. Kemudian diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk usaha mikro pada tahun berjalan. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Mensos. Setiap kami menerima data, maka setelah itu kami padankan apakah mereka menerima program yang lain, misalnya program Kartu Keluarga Harapan, Banpres Produktif, usaha mikro, atau menerima program Kartu Prakerja. Dan program ini dikecualikan untuk PNS atau TNI Polri. Ini pun kami padatkan dengan BKN. Kami sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan yang lolos seleksi di BPJS itu 5.099.915. Kemudian kami lakukan screening sesuai dengan peraturan yang kami buat tadi. Akhirnya yang lolos itu 4.361.792 pekerja. Setelah itu ada verifikasi dan validasi dari perbankan yang tidak lolos 249.740. Tidak lolos itu artinya mereka tidak memiliki nomor rekening di bank. Nanti kami akan salurkan, ada dua pilihannya, akan dibukakan rekening di Bank Himbara atau akan kami salurkan melalui PT Pos. Dari tahap pertama ini dari 4,3 juta yang lolos itu 4.112.052 pekerja dan sudah kami selesai salurkan pada hari Rabu yang lalu. Semuanya sudah kami salurkan kepada 4.112.052. Hari ini kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2.406.915. Seperti pada tahap pertama kami lakukan kami padankan dengan data penerima program yang lain dan kami padankan juga dengan apakah mereka PNS atau TNI Polri. Setelah itu seperti biasa pada minggu depan setelah selesai verifikasi validasi maka tahap kedua akan kami salurkan. Saya kira itu Bapak. Sama saya dari Radio Sinta dengan Bu Menaker mungkin Bu. Tadi kan dijelaskan yang sudah menerima tahap pertama 4 juta 12.000 sekian. Itu bagaimana dari yang tidak jadi menerima Bu dari 4.300.000? Apakah mereka akan menerima di tahap kedua atau seperti apa Bu? Terima kasih. Rata-rata mereka tidak bisa disalurkan pada tahap pertama karena mereka tidak memiliki nomor rekening atau nomor rekeningnya salah input. Kami masih punya waktu untuk memperbaikinya.
baik diperbaiki oleh pekerjanya maupun atas masukan dari perusahaan. Rata-rata satu karena tidak memiliki nomor rekening himbara atau nomor rekening himbaranya sudah mati. Nanti ada verifikasi lanjutan.